1. Proses lahirnya kerjasama utara dan selatan. Kerjasama utara dan selatan diawali dari pertemuan negara-negara penghasil minyak dengan negara-negara konsumen minyak. Pada tanggal 7 April 1975 di Paris, Prancis, pertemuan yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis ini dilanjutkan dengan konferensi kerjasama ekonomi internasional yang diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Desember 1975 di kota yang sama. Pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai kerjasama utara dan selatan. Amerika Serikat dan Prancis memandang perlu diadakannya kerjasama antar negara guna menanggulangi terjadinya krisis energi, krisis ekonomi, dan embargo minyak. Kerjasama ini tidak hanya dalam hal perdagangan minyak di pasaran internasional, tetapi juga meluas ke bidang energi, bahan mentah, pembangunan, keuangan, dan sektor lainnya yang mendukung perekonomian global. Yang kedua, tujuan kerjasama utara dan selatan. Tujuan pertama, mengharmoniskan hubungan antara negara-negara industri dengan negara yang sedang berkembang. Tata perekonomian internasional telah menuntut suatu orde baru yang memerlukan dialog antara pihak utara dan pihak selatan. Tujuan yang kedua, mengikutsertakan partisipasi negara-negara berkembang dalam tatanan dan hubungan ekonomi internasional. Untuk merealisasikan tujuan ini, negara berkembang harus aktif dalam pengambilan keputusan di forum-forum PBB dan di forum-forum luar PBB. Tujuan yang ketiga, untuk membagi keuntungan secara adil dari hasil perdagangan internasional. Kerjasama negara kawasan utara dan selatan dapat diartikan sebagai forum komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan. Dari forum ini telah melahirkan adanya sikap untuk saling mendidik, saling meyakinkan, dan saling mengubah tata susun dunia. Maksud dari mengharmoniskan hubungan antara negara-negara kawasan utara dan kawasan selatan adalah, dahulu, negara kawasan selatan merupakan negara jajahan dari negara utara. Pada awalnya, negara kawasan selatan merupakan negara yang menghasilkan sumber daya industri, sedangkan negara kawasan utara merupakan negara pengelola sumber daya. Dan begitu, untuk menjalin kerjasama negara kawasan utara dan selatan, dibutuhkan sebuah keharmonisan antara negara penghasil sumber daya dan negara pengelola sumber daya, supaya dapat terjalin hubungan kerjasama antara negara kawasan utara dan selatan. 3. Bentuk hubungan negara kawasan utara dan selatan. Bentuk hubungannya berupa kerjasama kedua negara utara dan selatan. Negara utara akan menambahkan modalnya dalam bentuk investasi atau bantuan modal ke negara selatan. Negara utara kemudian akan mendirikan perusahaan-perusahaan asing. Tentunya keuntungan tersebut akan diterima oleh kedua pihak. Pemberian modal pinjaman merupakan bentuk kerjasama negara kawasan utara dan selatan dalam bentuk moneter. Pinjaman modal diberikan oleh negara selatan untuk membantu meningkatkan perekonomian dalam negara utara. Sistem kredit pembayarannya bisa berupa suku bunga, transfer surplus, dan kapital. Kerjasama yang lainnya biasanya dilakukan berbentuk transfer teknologi, baik teknologi pangan, komunikasi, ataupun militer. Yang keempat, sifat hubungan negara kawasan utara dan selatan. Pengambilan sumber daya ekstraktif milik negara selatan oleh negara utara bersifat eksploitatif. Negara utara terus memaksimalkan pengambilan sumber daya milik negara selatan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang sering terjadi, kerjasama yang dibuat malah lebih menguntungkan negara utara daripada negara selatan. Kemudian, dampak positif dan dampak negatif kerjasama negara kawasan utara dan selatan. Dampak positif bagi Indonesia, mendorong ekonomi negara Indonesia dan memperluas hubungan Indonesia dengan negara kawasan utara dan selatan, mempererat hubungan kerjasama dengan negara lain, dan memperluas lapangan kerja. Dampak negatif bagi Indonesia. Negara yang berkembang seperti Indonesia akan sulit maju, karena terus-menerus menggantungkan negara kawasan utara untuk mengelola bahan baku. Barang lokal akan kalah saing dengan barang luar karena kualitasnya yang jauh berbeda. Jika Indonesia tidak mampu bersaing,
maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah. Dan secara tidak disadari, Indonesia dijajah secara ekonomi oleh negara kawasan utara. Ada beberapa solusi untuk menangani dampak negatif dari kerjasama negara kawasan utara dan selatan. Solusi pertama, meningkatkan sumber daya manusia agar mereka bisa mengelola sumber daya alam sendiri dan tidak bergantung dengan negara lain. Solusi yang kedua, memberikan subsidi kepada perusahaan lokal agar mampu memproduksi barang yang berkualitas, agar bisa terjual secara internasional dengan harga yang tidak kalah saing dengan negara maju. Seperti Indonesia yang menghasilkan karet, namun belum bisa memproduksi ban. Maka harus memberi subsidi dan meningkatkan SDM agar Indonesia bisa memproduksi karet menjadi ban dan bersaing dengan negara lain.